Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @javasbonafit. Dia menulis, "Supreker sejati nih Min, suprek cuma pencet doang gak nyampe 0,9 detik. Wah mantap guys, pencet sekali bikin hidup kalian lebih berwarna ya guys." Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul The Astronaut yang rilis pada tahun 2025 ini. Film ini bercerita mengenai seorang astronot yang baru pulang dari luar angkasa, namun dia tidak sadar ada sesuatu yang mengikutinya. Film ini dibintangi oleh Laurence Fishburne, Gabriel Luna, dan Kate Mara. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Astronaut. Semoga. Pada suatu hari di Samudra Atlantik, terlihat dua perahu tim penyelamat dari NASA dan militer Amerika bergegas menyelamatkan sebuah kapsul penyelamat dari pesawat ulang-alik yang terjatuh. Setelah kapsul itu dibuka, mereka mengangkat seorang astronot wanita yang bernama Sam yang berhasil selamat, padahal terdapat lubang di kapsul penyelamat itu. Sam sebelumnya adalah seorang astronot yang dikirim oleh NASA untuk melakukan penelitian di stasiun luar angkasa. Namun di saat Sam kembali ke bumi, pesawat yang dia naiki mengalami gangguan, membuat NASA kehilangan kontak dengan Sam sesaat sebelum mendarat. Beruntung Sam masih selamat. Sam kemudian dibawa ke rumah sakit milik NASA. Setelah Sam siuman, Sam melihat tangannya diperban. Sam lalu terkejut melihat pulpen di sampingnya melayang-layang. Pulpen itu lalu terjatuh di saat dua orang staf NASA, yaitu Direktur Marshall dan Dr. Aiden, masuk mengecek keadaan Sam. Mereka takjub karena Sam bisa kembali ke bumi dengan selamat, padahal pesawatnya mengalami kerusakan yang parah. Ini adalah sebuah keajaiban. Dr. Aiden bertanya apakah Sam mengalami gejala-gejala yang aneh. Sam pun memberitahu kalau barusan dia melihat pulpen di sampingnya melayang-layang. Dr. Aiden pun mengatakan kalau itu adalah hal yang wajar. Sam mengalami halusinasi akibat perubahan gravitasi yang drastis. Dr. Aiden kemudian menjelaskan kalau tangan Sam yang memar harus diperban. Kemungkinan tangan Sam memar akibat benturan saat Sam mendarat. Direktur Marshall kemudian bertanya apa yang terjadi saat Sam kehilangan komunikasi dengan NASA. Sam berusaha mengingatnya, namun dia tidak ingat apa-apa. Sam hanya ingat kalau dia menabrak sesuatu seperti batu. Dr. Aiden pun menjelaskan ada sesuatu yang menembus kapsul Sam sampai merusak helm yang dipakai oleh Sam. Namun mereka belum tahu benda apa itu. Mereka menduga kalau itu adalah meteor, namun hingga saat ini pihak NASA masih meneliti partikel yang ada di kostum astronot milik Sam. Setelah keadaannya membaik, Sam kemudian menemui suaminya, Mark, dan putri angkatnya yang bernama Izzy yang ada di balik kaca. Izzy sangat senang ibunya telah kembali ke bumi. Namun Mark sendiri sangat khawatir karena dia mendengar kabar kalau Sam nyaris tidak selamat akibat kapsul penyelamat yang Sam naiki mengalami kerusakan. Ayah angkat Sam, Jenderal William, kemudian juga datang. William adalah petinggi militer Amerika. William memberitahu kalau pihak militer dan NASA akan meneliti penyebab kerusakan kapsul penyelamat yang dinaiki Sam. Sambil menunggu Sam kembali pulih seutuhnya, William menjelaskan kalau untuk sementara waktu, Sam akan dikarantina di dalam rumah milik pemerintah yang ada di tengah hutan. Sam pun berpamitan dengan putrinya. Setelah semua protokol keamanan ini selesai, Sam berjanji akan segera berkumpul kembali dengan putrinya itu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Sam diantar ke rumah karantina bersama tim NASA. Dr. Aiden lalu mengajak Sam berkeliling. Dr. Aiden menjelaskan kalau rumah ini berjarak 30 menit dari pusat kota. Dahulu, militer Amerika membangun tempat ini untuk pengujian senjata. Namun saat ini, pemerintah menggunakan rumah ini untuk tempat singgah bagi diplomat luar negeri yang datang. Dr. Aiden lalu memperlihatkan sebuah teleskop yang ada di rumah ini. Aiden sengaja menaruhnya di sini karena Sam sangat suka dengan luar angkasa. Di saat Sam akan melihat teleskop, tiba-tiba telinga Sam mendengar suara yang memekakkan telinga hingga membuatnya kesakitan. Selain itu, Sam juga seperti melihat kilasan kejadian. Dr. Aiden pun mengatakan kalau Sam mengalami tinnitus atau gangguan pendengaran akibat terlalu lama di luar angkasa. Dr. Aiden juga menjelaskan biasanya astronot yang baru kembali dari luar angkasa akan mengalami pusing, mual, mimisan, hingga halusinasi. Jika keadaan Sam semakin parah, Aiden ingin Sam melaporkannya. Dr. Aiden kemudian berpamitan. Besok dan beberapa hari ke depan, timnya akan datang lagi untuk melakukan tes medis kepada Sam. Setelah Dr. Aiden dan timnya pergi, Sam mengecek suhu tubuhnya.
Dia pun kaget melihat suhu tubuhnya sangat tinggi. Namun anehnya, Sam merasa biasa saja, tidak seperti orang yang sedang demam. Sam kemudian membuka perban di tangannya. Sam melihat ada luka memar berwarna hitam di tangannya. Malam harinya, Sam mengalami mimisan. Dia kemudian menerima video call dari sahabatnya, yaitu karyawan NASA yang bernama Val. Val sangat senang karena Sam bisa kembali ke bumi dengan selamat. Sesaat Sam merasa ada seseorang yang memperhatikan dari luar rumah, namun dia mengabaikannya dan masuk ke dalam rumah. Sam memberitahu Val kalau dia masih ingin menjadi astronot lagi karena ini adalah cita-citanya sejak kecil. Sam juga sangat suka berada di luar angkasa. Namun Sam khawatir tubuhnya sudah tidak kuat lagi untuk menjadi astronot karena barusan dia mengalami mimisan. Val pun berkata kalau hal itu adalah hal yang wajar. Val menyarankan untuk tidak usah melaporkan hal itu kepada Dr. Aiden jika Sam masih ingin menjadi astronot. Sam pun senang karena Val selalu mendukungnya. Setelah telepon ditutup, tiba-tiba lampu di rumah itu meredup. Sam juga mendengar suara aneh dari luar. Dia pun langsung keluar untuk mengeceknya. Sam terkejut melihat ada jejak kaki aneh di lantai. Sam kemudian menggunakan teleskop untuk memeriksa keadaan sekitar. Dia lalu melihat ada sesuatu yang bergerak di pinggir hutan. Sam yang penasaran pun berjalan mendekatinya. Namun tiba-tiba Sam kembali mendengar suara keras dan melihat kilasan kejadian aneh. Keesokan harinya, Sam terbangun di kasurnya. Sam masih merasa pusing, namun dia harus bersiap-siap karena sebentar lagi Dr. Aiden dan timnya akan datang untuk melakukan tes. Di saat Sam akan membuat sarapan, Sam melihat telur di sampingnya terbang sendiri. Sam mengira kalau itu hanya halusinasinya saja, namun anehnya dia bisa memegang telur itu. Dr. Aiden kemudian datang, telur itu pun terjatuh dan pecah. Sam langsung menutupinya dengan kain. Selama seharian, Sam melakukan berbagai macam tes, dari tes stamina, tes konsentrasi, dan ronsen kepala. Setelah menjalani semua tes itu, Dr. Aiden memberitahu kalau semakin banyak data yang terkumpul, semakin cepat pula pihak NASA akan memutuskan apakah Sam masih layak melanjutkan menjadi astronot atau tidak. Dr. Aiden lalu bertanya apakah Sam mengalami gangguan pendengaran atau halusinasi lagi. Sam yang masih ingin menjadi astronot pun berbohong, berkata kalau dia sudah tidak mengalaminya lagi. Setelah Dr. Aiden dan timnya pergi, Sam menelpon suaminya, Mark. Sam ingin mengajak Mark dan putri angkat mereka, Izzy, untuk berlibur setelah Sam selesai menjalani karantina nanti. Sebenarnya Mark tidak setuju Sam menjadi astronot karena Sam tidak pernah memiliki waktu untuk keluarganya. Sam pun meminta maaf karena dia sangat menginginkan pekerjaan menjadi astronot ini. Meski begitu, Sam tidak akan pernah melupakan keluarganya. Izzy kemudian menyapa ibunya sambil memperlihatkan gambar yang dia buat. Izzy menggambar keluarganya dan ada makhluk luar angkasa yang terbang di atas mereka. Setelah Sam menutup telepon, Sam melihat keluar rumah untuk memeriksa keadaan sekitar. Tiba-tiba dia kembali mengalami gangguan pendengaran dan mendapat penglihatan. Setelah gangguan pendengarannya menghilang, Sam melihat ada kabel yang tersembunyi di antara dedaunan. Sam yang penasaran pun menelusuri kabel itu. Kabel itu masuk ke dalam sebuah batu. Setelah diangkat, ternyata itu adalah batu buatan yang di dalamnya terdapat kamera CCTV. Tak hanya ada satu saja, ternyata ada banyak kamera CCTV lain yang tersembunyi di balik batu buatan. Sam pun kesal, ternyata selama ini dia dimata-matai. Di saat Sam akan kembali, Sam tersandung hingga terbentur. Sam kemudian kembali siuman di kasurnya. Dia memegang kepalanya yang sedikit mengeluarkan darah. Seorang prajurit kemudian masuk. Dia melaporkan kalau dia dan timnya menemukan Sam yang pingsan di hutan. Ternyata prajurit itu adalah anak buah Jenderal William yang juga datang ke rumah ini. Sam pun langsung meminta penjelasan kepada ayah angkatnya itu, kenapa di sini dia dimata-matai. William kemudian mengajak Sam ke dalam ruang rahasia yang ada di bawah tanah. Pintu menuju ruang rahasia itu tersembunyi di balik rak pajangan. William menjelaskan kalau rumah ini didesain seperti bunker yang memiliki sistem keamanan tinggi agar para diplomat yang menginap di sini terlindungi. Sesampainya di ruangan bawah tanah, William menjelaskan kalau di ruangan bawah tanah ini memiliki sumber listrik mandiri. William lalu mengajak Sam menuju ruang kontrol, di mana terdapat layar-layar yang memperlihatkan rekaman kamera CCTV yang ada di luar yang sebelumnya dilihat oleh Sam. William menjelaskan kalau kamera yang ada di luar bukan ditujukan untuk memata-matai Sam. Mereka berdua kemudian kembali naik.
Sebelum pergi, William menyuruh Sam melaporkan kepada Dr. Aiden mengenai memar di tangannya yang tidak kunjung sembuh. Setelah semua orang pergi, Sam membuka perban di tangannya. Sam pun terkejut melihat memar di tangannya semakin menjalar ke tubuhnya. Sam kemudian memfoto memar itu dan mengirimkannya kepada sahabatnya, Val. Val pun membalas, dia menyarankan untuk mengkompres memar itu dengan es. Malam harinya, Sam merasa ada seseorang yang datang. Dia langsung menelpon suaminya untuk datang, namun tidak ada jawaban. Lampu rumah tiba-tiba meredup. Sam lalu mengambil senter untuk memeriksa keadaan di luar, namun Sam tidak menemukan apa-apa. Di saat dia kembali masuk ke dalam rumah, Sam melihat ada bayangan di depan pintu. Sam yang penasaran pun membuka pintu, namun lagi-lagi dia tidak menemukan apa-apa. Sam pun langsung mengunci semua pintu di rumah ini. Tiba-tiba, sistem keamanan mendeteksi ada orang lain selain Sam di rumah ini. Alarm bahaya pun berbunyi, membuat listrik padam dan tembok-tembok pengaman menutupi rumah ini. Sam berusaha menelpon ayah angkatnya, namun tidak ada sinyal. Sam lalu berusaha menyalakan generator listrik, namun sia-sia. Sam lalu melihat tuas pintu bergeser. Sam yang penasaran pun membuka pintu. Beberapa saat kemudian, Sam mendengar suara dari luar rumah. Tiba-tiba Sam melihat sosok makhluk aneh. Sam yang panik pun berlari masuk ke dalam ruang bawah tanah. Sam kemudian memeriksa semua CCTV yang ada di luar. Di salah satu layar, Sam melihat ada sosok aneh berdiri di luar rumah. Keesokan harinya, Sam terbangun karena alarm HP-nya berbunyi. Dia langsung naik ke atas karena Dr. Aiden dan timnya sudah datang. William juga ikut datang ke sini. Sam pun menceritakan kepada William apa yang dia alami semalam. William pun menyuruh Sam tidak usah khawatir. William akan memeriksa rekaman CCTV semalam. William lalu menawarkan agar Sam dipindahkan ke pangkalan militer, namun Sam menolak. Sam takut kehilangan pekerjaannya sebagai astronot. Sam kemudian kembali menjalani beberapa tes. Dr. Aiden lalu memeriksa memar di tangan Sam. Dr. Aiden berkata kalau dia akan memeriksa memar itu lebih intensif lagi besok. Setelah Dr. Aiden dan timnya pergi, Mark dan Izzy kemudian datang. William lalu mengajak Izzy melihat teleskop. Sam pun mengajak Mark berbicara empat mata. Sam menceritakan apa yang dia alami semalam. Sam juga merasa ada yang aneh dengan tubuhnya, namun dia tidak bisa memberitahu tim medis mengenai hal ini karena dia tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Sam lalu memberitahu Mark kalau sosok yang dia lihat semalam sepertinya adalah makhluk luar angkasa. Mark pun bingung jika benar itu makhluk luar angkasa, mengapa makhluk itu mengincar Sam. Sam menjelaskan kalau pekerjaannya selama berada di stasiun luar angkasa adalah dia ditugaskan untuk menyiarkan transmisi radio ke luar angkasa. Sam berpikir pasti ada alien yang menangkap transmisi itu dan kemudian mengikutinya kembali ke bumi. William kemudian datang menyela pembicaraan. William mengajak Sam masuk ke dalam ruang bawah tanah untuk memeriksa CCTV. Namun saat mereka berdua memeriksa rekaman CCTV semalam, layar CCTV terlihat buyar. William mengira kalau Sam berhalusinasi dan kurang istirahat. William pun menyarankan agar Sam beristirahat lebih banyak lagi. Sam berusaha meyakinkan ayah angkatnya itu kalau dia tidak kelelahan, namun William tidak percaya. Melihat Sam yang ketakutan, William pun kembali menawarkan Sam untuk dipindah ke dalam pangkalan militer, namun Sam menolak. William pun kemudian pamit pergi. Sam, Mark, dan Izzy kemudian berjalan-jalan di dalam hutan. Izzy lalu menunjukkan kalau dia menemukan serangga yang tiba-tiba mati. Mereka bertiga kemudian mendengar suara serangga yang sangat banyak dari dalam hutan. Sam dan Mark pun langsung mengajak Izzy kembali ke dalam rumah. Mereka terkejut melihat ribuan serangga muncul dari dalam hutan. Sam dan keluarganya pun langsung berlari masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, Sam panik melihat banyak sekali serangga mengelilingi rumah ini. Beberapa saat kemudian, secara aneh, semua serangga itu mati begitu saja. Sam pun menelpon Direktur Marshall melaporkan kejadian ini. Namun Direktur Marshall malah mengatakan kalau pergerakan serangga-serangga itu diakibatkan oleh perubahan cuaca ekstrim di sekitar sini. Sam pun curiga seperti ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Sam kemudian menanyakan laporan pemeriksaan partikel di baju astronotnya. Marshall menjawab kalau pihak NASA masih belum selesai menelitinya. Melihat Izzy yang sudah kelelahan, Mark pun berpamitan untuk pulang. Mark mengajak Sam untuk ikut pulang bersamanya, namun Sam menolak karena dia masih dalam masa karantina. Mark pun berjanji nanti malam dia akan kembali datang lagi ke sini. Setelah Mark pergi, Sam baru sadar kalau jempol kakinya bengkak. Sembari menahan sakit, Sam mencabut kuku di jempol kakinya.
Sam lalu menahan pintu rumahnya dengan meja agar tidak ada orang yang bisa masuk. Dia kemudian mencari informasi mengenai fenomena serangga aneh tadi siang. Dari artikel di internet, perilaku abnormal serangga-serangga itu bisa disebabkan oleh gangguan geomagnetik. Sam kemudian mencari tahu lebih banyak mengenai gangguan geomagnetik. Sam membaca kalau gangguan geomagnetik sering dikaitkan dengan penampakan UFO. Sam lalu melihat artikel mengenai penculikan manusia yang dilakukan oleh alien. Tanda-tanda orang yang pernah diculik alien, salah satunya adalah memar di pundaknya. Sam kemudian merasakan sakit di pundaknya. Dia terkejut setelah melihat ternyata ada memar di pundaknya. Sam lalu mendengar suara keras dari luar. Dia pun langsung mengunci pintu. Sistem keamanan rumah mendeteksi ada sosok lain selain Sam di rumah ini. Alarm pun kembali menyala dan dinding pelindung rumah menutupi rumah ini. Di saat Sam akan masuk ke dalam ruang bawah tanah, pundaknya terasa sakit hingga membuatnya terjatuh dari tangga. Sam pun terkejut melihat luka memar di tubuhnya mengeluarkan lendir. Sam tidak bisa meminta tolong siapapun karena HP-nya rusak. Dia kemudian menyalakan layar CCTV. Sam menganalisa ada berapa orang di dalam rumah ini. Sam terkejut melihat sistem mendeteksi ada sosok lain selain Sam di dalam rumah ini. Sam yang panik pun kemudian masuk ke dalam dapur di ruang bawah tanah untuk bersembunyi. Ternyata ada sosok alien yang mengikuti Sam masuk ke dalam dapur. Sam pun langsung kabur dan bersembunyi di ruangan lain. Tiba-tiba tangannya terasa sakit. Sam lalu membuka perbannya. Sam terkejut melihat memar di tangannya terlihat seolah-olah seperti dia berganti kulit. Karena alien masih mengincarnya, Sam pun bersembunyi di dalam toilet. Dia membuka lubang ventilasi yang ada di sana dan kemudian kabur melewati lubang itu. Alien sempat menarik kakinya, beruntung Sam berhasil kabur. Sementara itu di luar rumah, Mark yang baru sampai bingung melihat alarm rumah yang menyala. Izzy yang ada di dalam mobil lalu turun dan berjalan masuk ke dalam hutan. Mark pun mengikutinya. Izzy memberitahu kalau dia melihat cahaya aneh di dalam hutan. Mark memiliki firasat kalau Sam pasti juga ada di sana. Mark pun langsung menggendong Izzy menuju sumber cahaya itu. Di dalam hutan, Sam keluar dari lubang ventilasi. Sam kemudian berlari menghindari kejaran alien. Di tempat lain, William dan pasukannya tiba di depan rumah. Ternyata selama ini William sudah tahu akan ada alien yang datang. Dia menyuruh pasukannya memeriksa rumah ini. Di hutan, Sam terus berlari tanpa sadar kalau tangan, leher, serta pundaknya mengeluarkan cahaya. Sam yang kelelahan pun akhirnya terduduk lemas. Sosok alien kemudian muncul di hadapannya. Sam pun memohon agar dia tidak disakiti. Di luar dugaan, sosok alien itu berbicara dengan bahasa alien dan anehnya lagi, Sam bisa mengerti bahasa alien itu. Alien itu berkata kalau dia sudah lama menunggu Sam untuk kembali. Alien itu berkata kalau dia adalah orang tua Sam. Sam pun semakin kebingungan. Alien itu lalu menempelkan kepalanya ke kepala Sam. Sam pun melihat kilasan masa lalunya. Ternyata 30 tahun yang lalu, militer Amerika pernah menemukan alien yang mendarat di bumi. Saat itu William masih menjadi prajurit biasa. Pasukan Amerika mengejar para alien itu untuk ditangkap. Salah satu alien kecil lalu mengeluarkan sebuah alat yang mengubah tubuhnya menjadi sosok anak manusia. William yang melihat anak itu sendirian akhirnya membawa dan merawatnya layaknya manusia biasa. Anak itu adalah Sam. Ternyata Sam sendiri adalah alien. Mark dan Izzy kemudian datang menemui Sam. Mark terkejut melihat ada alien di hadapannya. Sam pun menyuruh Mark tidak usah khawatir karena alien ini tidak berbahaya. William kemudian datang menodongkan senjata. William memerintahkan Sam dan para alien untuk ikut dengannya. Mark pun menyuruh William menurunkan senjata, namun William menolak. Ternyata memang sejak dulu William sudah tahu kalau Sam adalah alien. William berkata kalau dia sudah menunggu kedatangan para alien itu untuk menjemput Sam. Sam pun akhirnya sadar, ternyata selama ini William menggunakan Sam sebagai umpan. Ternyata Sam sengaja ditugaskan mengirim sinyal radio di stasiun luar angkasa untuk memancing para alien ini kembali ke bumi. William lalu menghubungi timnya untuk datang menangkap para alien ini. William kembali menyuruh Sam dan para alien menyerahkan diri, namun Sam hanya diam saja. William lalu mengarahkan senjatanya ke arah Sam agar Sam menurutinya. Tiba-tiba Mark menyerang William, memukul William beberapa kali hingga pingsan. Sementara itu, tubuh Sam kini berubah total menjadi sosok alien. Mark pun menyuruh Sam untuk pergi sebelum pasukan militer datang ke sini. Sebenarnya Sam tidak ingin pergi meninggalkan Mark dan Izzy, namun Mark bersikeras menyuruh Sam untuk pergi. Sam tidak usah khawatir. Mark berkata kalau dia dan Izzy akan baik-baik saja.
Mark hanya ingin Sam selalu mengingat keluarganya di bumi. Izzy lalu menempelkan tangannya kepada Sam sebagai salam perpisahan. Setelah berpamitan, Sam pun bergabung bersama para alien yang lain masuk ke dalam pesawat bercahaya. Pesawat itu pun terbang meninggalkan bumi. Dan berakhirlah alur cerita film The Astronaut ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jika tubuh kalian memar tidak sembuh-sembuh, bisa jadi kalian adalah alien. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.